Salam, selamat pagi, salam berjumpa dengan kami dari Persa Channel. Dalam video kami pada hari ini tanggal 29 Oktober tahun 2023, kami akan mengupload sebuah video tentang pelayanan yang dilaksanakan di dalam Jemaat Pelangi Kasih dalam Klasi Sulamu, yaitu pelayanan pemberkatan nikah bagi saudara Eli Lito dan juga saudari Len Nafi, dan juga sekaligus pelayanan sakramen bagi 4 orang anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita semua tenang untuk kita masuk di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudariku sekalian. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai nats yang akan menuntun kita di dalam kebaktian pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 16. Roma pasal 16 ayat 3 dan 4. Roma pasal 16 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Kita menerima nats ini dengan bernyanyi dari PKJ 255, firman-Mu ku pegang selalu dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mempersiapkan bagian pembacaan kita minggu ini yang dipersiapkan oleh Majelis Sinode Gemit, Kisah 18 ayat 1 sampai 11. Doa dan pembacaan oleh seorang rekan presbiter. Baiklah, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan Tuhan dalam doa kita. Bapa di surga, pada kesempatan yang indah Tuhan, kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, ya Bapa. Diberi Tuhan Yesus, sebelum kami membaca serta mendengarkan firman, biarlah Kuasa Roh Kudus menolong kami, ya Bapa, memberikan bagi kami telinga pendengaran yang baik, dan hati yang baik, untuk kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami saat ini, ya Bapa, dan kami sudah siap hati menyambut firman-Mu. Amin. Saya untuk Tuhan ada bangkit. Dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan juga dengan sukacita mau melakukan dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. 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 Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, shalom. Sudah mulai? Saya suara naik, Pak Kodong turun. Saya turun, Pak Kodong naik. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini yang dipersiapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah keluarga yang menopang pelayanan. Itu tema umum. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang mempunyai peranan sangat penting
dalam pemerintahan maupun juga dalam kehidupan bergereja. Artinya keluarga itu mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung pemerintah dan juga gereja. Di dalam Alkitab sendiri, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menemukan ada banyak sekali keluarga-keluarga yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk secara khusus mendukung pelayanan Tuhan. Salah satunya adalah yang kita temukan di dalam bagian pembacaan kita ini. Ada Aquila dan juga Priscilla. Aquila dan Priscilla ini mempunyai peran yang sangat penting di dalam memberikan dukungan dan menopang pelayanan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di Korintus. Mereka punya peran dan dukungan yang luar biasa bagi Rasul Paulus. Karena itu saya mengajak kita semua untuk lebih dalam dan lebih jauh lagi mendalami teks bacaan kita ini. Kisah 18 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kisah para rasul ini disebutkan sebagai karya berpasangan karena memiliki gaya penulisan, tema, dan tujuan suratnya. Kalau kita lihat itu ditujukan kepada orang yang sama. Kisah 1 ayat 1 dan juga Lukas 1 ayat 1 itu dia punya tujuan suratnya sama, kepada Theophilus. Itu dia punya tujuannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Theophilus yang disebutkan oleh Injil Lukas dan kisah para rasul ini adalah sosok atau pribadi yang sangat begitu misteri. Ada yang mengatakan bahwa Theophilus ini adalah seorang pejabat Romawi yang pada waktu itu berpangkat tinggi, bisa berpangkat tinggi dalam bidang kemiliteran ataupun juga mungkin dalam bidang pemerintahan. Ada juga yang mengatakan bahwa Theophilus ini adalah seorang pemeluk agama baru yang kebetulan pada waktu itu sementara mencari pemahaman yang lebih lanjut tentang kepercayaan kepada Tuhan Yesus yang dibawa oleh Rasul Paulus dan teman-temannya. Ada juga yang mengatakan bahwa Theophilus ini bukanlah nama orang, melainkan itu adalah sebuah istilah, sebutan atau gelar yang diberikan kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, terlepas dari apa yang dikatakan orang tentang siapa Theophilus itu yang masih menjadi misteri, tetapi ketika kita melihat kepada bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, Theophilus itu mempunyai arti yang sangat rohani sekali. Dia punya arti yang sangat-sangat rohani sekali, yaitu orang yang mencintai Tuhan. Itu jadi yang nama Theophilus itu dia punya arti namanya orang yang mencintai Tuhan, atau orang yang selalu berteman dengan Tuhan. Itu arti dari nama Theophilus. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam pengembalaan kemarin hari Jumat dan hari Sabtu, khususnya pengembalaan baptisan kepada 4 orang anak, saya bertanya kepada orang tua masing-masing tentang apa arti dari nama yang kita berikan kepada anak-anak yang akan dibaptis, tetapi masih menjadi misteri juga, masih menjadi misteri.
Nama yang diberikan kepada anak-anak itu adalah sebuah doa dan juga harapan. Ada doa dan juga berisikan harapan kita orang tua untuk anak-anak kita. Karena ketika kita memanggil nama anak-anak kita, itu sebenarnya kita sedang mendoakan mereka dan mengharapkan agar anak-anak tersebut dapat bertanggung jawab dengan nama yang kita berikan kepada mereka. Tetapi kadang-kadang ada juga yang dipung nama Yudas, dia pikir Yudas itu pengkhianat, dia ganti Yudas. Bapak Ibu dan saudara-saudara, terlepas dari arti nama anak-anak kita, pesan firman Tuhan hari ini sangat kuat sekali untuk mengingatkan kita para orang tua akan sebuah tugas penting dalam mendidik anak-anak kita agar mereka dapat bertumbuh menjadi pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Amin, Pak. Itu tugas berat dari kita orang tua, Bapak dan Mama Ani. Tugas berat bagi kita Bapak dan Mama Ani untuk mendidik anak-anak kita agar ke depannya mereka bisa bergaul dengan Tuhan, menjadikan Tuhan itu sebagai teman di dalam hidupnya, atau yang paling dekat menjadikan kita sebagai orang tua ini adalah teman, orang yang dia cintai di dalam hidup. Nah, ini tugas berat dari kita sebagai orang tua, Bapak dan Mama Ani. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sehingga nama yang diberikan kepada anak-anak itu tidak hanya sekedar tanda pengenal semata, tetapi dia menjadi doa, harapan agar anak-anak tersebut bisa bertanggung jawab ke depannya. Pertanyaan kita adalah bagaimana mendidik anak-anak untuk mencintai Tuhan. Itu pertanyaannya, bagaimana mendidik anak-anak untuk bisa mencintai Tuhan. Yang pertama, bahwa kita sebagai orang tua, Bapak dan Mama Ani, jangan larang mereka untuk ikut sekolah minggu. Kalau udah mau datang ke semani dong, cepat-cepat belum datang. Kalau sekolah minggu itu menjadi tempat di mana kesempatan di mana bagi mereka untuk belajar mengenal Tuhan, untuk bisa mengenal Tuhan itu lebih dalam. Sebagai orang tua, Bapak dan Mama Ani, juga kita punya tanggung jawab untuk latihlah mereka berdoa. Mulai dari doa yang paling sederhana, doa makan, doa tidur. Dong sebisanya bantu dong doa-doa yang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sehingga dengan cara demikian kita akan membantu mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui doa. Dan anak-anak akan dibimbing untuk memahami bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan mereka. Yang ketiga, Kesia dan juga tiga orang anak yang lain yang akan dibaptis sebentar. Kita sebagai orang tua harus bisa membimbing mereka ke dalam pengenalan kepada Tuhan. Di samping sekolah minggu tadi, orang tua Bapak Ani punya tugas di rumah untuk bercerita tentang kisah-kisah Tuhan di dalam Alkitab sebelum mereka tidur. Cerita-cerita kasih mereka supaya mereka tahu, mereka kenal. Sehingga hal-hal tersebut akan membantu anak-anak kita secara pribadi untuk mengenal Tuhan yang mereka cintai. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua, Bapak dan Mama Ani. Tentu itu berat, tapi mintalah hikmat, mintalah bimbingan dari Tuhan melalui Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk menjadi Bapak dan Mama rohani yang bisa
mendampingi anak-anak untuk mencintai Tuhan di dalam hidupnya. Minta bimbingan dari Roh Kudus. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Dalam ayat-ayat ini kita menemukan bagaimana dukungan Aquila dan Priscilla yang sungguh luar biasa. Mereka adalah pasangan suami istri pada abad-abad pertama yang mempunyai peran begitu besar bagi pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus bertemu dengan Aquila dan Priscilla ini di Tarsus, di mana Rasul Paulus bersama Aquila mereka mempunyai profesi yang sama atau pekerjaan yang sama, yaitu sebagai pekerja tenda atau pembuat tenda. Tenda waktu itu dibuat dari kulit kambing. Itu pekerjaannya rumit, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus. Dan itu ada dalam diri Rasul Paulus dan Aquila. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Aquila dan Priscilla ini dicatat bahwa mereka adalah pribadi yang tekun mendukung pelayanan Rasul Paulus berkeliling untuk mengabarkan Injil atau kabar keselamatan, dan tekun bersama Rasul Paulus untuk menguatkan pertumbuhan iman jemaat mula-mula. Bahkan kita temukan di dalam nats pembimbing kita tadi, Rasul Paulus mengakui bahwa betapa pentingnya peran dari Aquila dan Priscilla dalam pelayanannya, bahwa mereka telah menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk di dalamnya Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus menyebutkan Aquila adalah pemimpin yang baik karena mau mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Rasul Paulus dan jemaat mula-mula. Sehingga kita lihat bahwa ada kedekatan hubungan antara Aquila dan Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus dia sangat-sangat menghormati Aquila. Jadi kita lihat bahwa pasangan inilah yang menjadi pasangan yang waktu itu melakukan penginjilan bersama-sama dengan Rasul Paulus. Itu dukungan yang kita lihat pertama. Dukungan kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Aquila selalu menjadikan rumahnya menjadi tempat pertemuan Rasul Paulus di dalam pendirian jemaat mula-mula. Dia membuka rumah sama dengan membuka hati untuk menerima Rasul Paulus apa adanya. Bahkan ketika Rasul Paulus mendapatkan tantangan di dalam pelayanan, kita lihat dalam ayat 4, 9, 10 dan seterusnya, Aquila dia berusaha untuk membesarkan hati Rasul Paulus, mendorong Rasul Paulus agar terus bersemangat di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, poin yang kedua ini menarik, mau mengingatkan kita semua untuk memperhatikan, terutama kakak Eli dan kakak Len yang hari ini nikahnya akan diberkati oleh Tuhan. Dari poin kedua ini mengajak kepada kita semua bahwa sebuah rumah tangga yang sejahtera itu harus dimulai dengan kesiapan untuk menerima pasangan kita apa adanya dalam suka, menerima pasangan kita apa adanya dalam suka dan duka, baik dan buruk ataupun keadaannya, untung ataupun malang. Kita siap untuk menerima. Ini berarti bahwa kita di dalam perjalanan rumah tangga tidak boleh mencoba untuk berusaha mengubah pasangan kita
menjadi seperti yang kita inginkan, tetapi kita berusaha untuk mencintai, menyayangi, membangun cinta dengan pasangan kita sebagaimana adanya mereka. Dan Allah menyatukan seorang laki-laki dan perempuan lewat pernikahan, ada tujuan di dalamnya, untuk saling menghibur pasangan kita, saling menguatkan, saling mendorong, saling menopang satu dengan yang lainnya ketika pasangan kita ada di dalam pergumulan. Seorang suami atau istri harus berani untuk membesarkan, menguatkan, atau memberikan semangat serta membantu pasangannya untuk melewati masa-masa sulit. Jangan ketika salah satu ada di dalam masa-masa sulit kita mengeluarkan kalimat-kalimat parsetan dan lu yang buat sendiri, lu tanggung di situ. Itu lu pengurusan, lu sendiri urus. Jangan sampai kalimat seperti itu keluar. Akhirnya menambah beban pikiran bagi pasangan kita. Jadi kehadiran kita adalah untuk bagaimana membantu pasangan kita untuk bisa keluar dari masalah kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara berdua, marilah kita sama-sama belajar dari Aquila. Kita ada untuk saling menguatkan pasangan kita masing-masing. Itu pesan penting yang kita belajar dari pasangan Aquila dan Priscilla. Yang ketiga, bukti nyata dari dukungan pelayanan dari Aquila dan Priscilla selanjutnya dalam menopang pelayanan Rasul Paulus, kita lihat dalam segi ekonomi. Dari hasil penjualan tenda, segala keuangan yang diatur oleh istri Aquila yaitu Priscilla, dia atur untuk saling menghidupi satu dengan yang lainnya. Dan sebagiannya lagi dia sisihkan untuk menopang pelayanan penginjilan dari Rasul Paulus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam poin yang ketiga ini mau mengungkapkan suatu kebenaran, mau mengungkapkan suatu kelebihan dari seorang istri yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mendampingi seorang laki-laki, adalah kepandaian mereka di dalam mengatur berkat Tuhan, kepandaian mereka di dalam mengatur berkat Tuhan, tidak pernah meleset. Walaupun dong sampai sekolah tinggi, sarjana ekonomi sama seperti dia, seorang wanita itu hebat, dia bisa mengelola keuangan rumah tangga itu dengan baik. Ketika istri sedang mendapatkan gaji dari suami, coba kita perhatikan, dong mulai atur ini perpuluhan punya, ini persembahan punya setiap minggu, ini uang belanja bulanan, ini uang pulsa listrik 2 kali, ini uang pulsa HP 3 kali atau 5 kali, ini suami pun uang bensin. Itu semua diatur dengan baik. Ini uang jajan untuk anak-anak 1 hari berapa, itu semua diatur dengan baik. Ini uang untuk acara keluarga dan lain-lain, ini uang belanja online. Di sini ada begitu, atur online punya sendiri, ini lipstick dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu dan saudara-saudara,
Jadi kita lihat itulah kepandaian yang Tuhan tempatkan di dalam diri seorang wanita untuk menemani kita laki-laki, menjadi teman hidup yang diberikan talenta khusus untuk mengatur keuangan. Jadi kita sebagai suami harus percaya, biarkanlah istri yang mengaturnya. Yang terakhir, ayat yang ke-7. Ketika Rasul Paulus menghadapi penolakan, kita menyaksikan bersama-sama bahwa Paulus berani untuk berbuat perubahan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang baru untuk melayani Tuhan. Kita lihat bahwa Paulus dia berani keluar dari zona amannya untuk mencoba cara-cara yang baru dalam melayani Tuhan dan mengasihi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian pula di dalam gereja. Kita juga perlu untuk berani membuat perubahan. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Kita jangan takut untuk berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama dan mencoba sesuatu yang baru dalam melayani Tuhan dan sesama. Kita harus bergerak maju untuk mengalami perubahan, bukan mundur. Kalau mundur ya sama saja. Karena itu yang bisa merubah diri kita adalah kemauan kita. Kita mau atau tidak. Demikian juga dengan pelayanan kita. Kitalah yang harus memulainya. Kitalah yang harus memulainya untuk merubah. Jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena Tuhan akan selalu ada untuk membantu dan mendukung kita di dalam setiap perubahan. Kita harus berani. Tema kita hari ini, keluarga yang menopang pelayanan, dalam Kisah 18 ayat 1-11. Kita belajar bahwa sebuah keluarga seperti Aquila dan Priscilla itu menggambarkan keluarga kita masing-masing yang juga harus turut berkontribusi bagi pelayanan gereja, bagi pelayanan pemerintah dimanapun kita berada. Kehadiran kita harus menopang pelayanan yang kuat dari waktu ke waktu.